di depan mata. Makanya banyak orang sunya tidak rindu, mau suka masuk gereja, kasih saja ditawar, cuma suka di tempat-tempat mall, cuma suka pilih hamba Tuhan. Aduh, kalau hamba Tuhan sana tak suka. Maka kalau hamba Tuhan, sudah dulu. Paling kuat dia cuma tegur-tegur. Firman ini keras, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dia bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus ini. Setiap hari orang rajin baca Alkitab. Setiap hari orang apa? Belajar firman Tuhan. Rajin berdoa. Kita saja di motor, setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa. Kenapa? Menjelang kedatangan Tuhan. Makanya Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur, Yerusalem yang dimaksudkan. Karena ini ada sejarahnya. Kitab Matius ini ditulis di tahun 80 sampai 85 Masehi. Matius ini adalah salah satu dari 70 murid. Makanya Matius ini dia dengar apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa apa? Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai sebelah barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Makanya di sini kalau orang lihat, perhatikan ayat demi ayat, bahwa ketika menjelang kedatangan Tuhan, di mana-mana terjadi. Matius 24. Kalau orang baca sebelum-sebelum, akan terjadi perang dunia di mana-mana. Sekarang bukan nanti orang bilang, aduh, Rusia menyerang Ukraina, Rusia menyerang Israel, Amerika menyerang Israel. Sekarang apa yang harus orang persiapkan diri sebagai orang Kristen? Makanya coba lihat sekarang ini. Tembok ratapan adalah simbol bagaimana Yerusalem pernah dihancurkan, salah satunya di 70 Masehi. Karena sebelum dihancurkan ini, kalau orang belajar sejarah, bagaimana Nebukadnezar pernah menghancurkan di Yerusalem. Sampai orang bertanya begini, ini Yerusalem ini sebenarnya siapa punya? Agama Islam? Agama Kristen atau Yahudi? Yerusalem ini, kalau orang belajar sejarah, penduduk aslinya adalah orang-orang Yunani kuno. Orang itu berdiam di Kriti. Kalau orang baca Alkitab, mulai dari kitab Yosua atau mulai dari zaman Abraham, makanya Yerusalem itu belum kata Yerusalem. Coba perhatikan kata Melkisedek dari Salem. Karena Salem ini adalah dewa, dewa pelindung, dewa fajar. Jadi dewanya orang Kanaan. Karena Yerusalem ini, sebelum kata Yerusalem ini orang-orang Yunani kuno, salah satunya di dalam adalah suku Yebus. Dorang pergi dari pulau Kriti, dorang menyeberang sampai di daratan di 2500 sebelum Masehi. Dorang lihat begini, aduh, apakah dorang kasih nama? Kasih nama Jo Yerusalem, karena Yerusalem letaknya di atas bukit. Makanya ada istilah kata Sion, mendaki ke bukit Sion. Di atasnya ini Yerusalem, asal kata Yeru dalam bahasa Sumeria, tempat pemukiman. Dorang diam di sini. Dalam bahasa Semit disebut Yiri atau tempat berdirinya. Yerusalem ini di 2500 sebelum Masehi, Nabi Raja Salomo ditaklukkan di 1000 sebelum Masehi, akhirnya jatuh di tangan orang Israel. Dan Israel ini dorang kasih pindah ini Yerusalem ini, jadilah ibu kota daripada Israel. Itu terus mesti tahu, belajar sejarah. Sekarang sampai sekarang ini rahasia daripada Yerusalem ini sampai sekarang dipertanyakan orang, dan sekarang jadi peperangan di mana-mana. Makanya coba lihat Al-Quds, Al-Qasam, dorang mau menyerang karena pernah ini Yerusalem ini dikuasai oleh kerajaan Islam 636 Masehi. Sudah perhatikan zaman Tuhan Yesus. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Baru dengar sekarang. Kebanyakan pendeta 2000 tahun yang lalu. Makanya ada muslim tanya, oh tahun berapa dah? Jadi Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Kalau baca cerita sebelum Masehi, itu mundur 4, 3, 2, 1, 0 baru masuk Masehi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada beda dong bilang abad 1 Masehi, 1 Masehi. Apa beda? Kalau abad 1 Masehi, mulai dari tanggal 1 Masehi sampai 100 itu disebut abad 1 Masehi. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Zaman itu ada namanya Raja Herodes Agung. Kita bilang tidak tertulis itu Herodes, namanya Herodes Agung. Cuma zaman Raja Herodes
yang memerintah wilayah Yudea Samaria. Mengapa Yesus harus hadir di tengah-tengah dunia ini? En arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, perkataan Allah itu telah menjadi manusia, dialah Yesus Isa Al-Masih. Yeshua HaMashiach Beka Elohim, dia adalah anak Allah. Yang tadi kita pakai bahasa itu adalah bahasa Yunani. Sehingga orang tanya, banyak aliran-aliran. Loh, mau tanya, harusnya Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau terjemahan Perjanjian Baru salah, itu banyak orang yang bilang salah. Kenapa harus bahasa Yunani? Karena orang yang tahu sejarah, kasihan, buta sejarah. Mengapa Alkitab Perjanjian Baru yang orang pegang, yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja kita itu ditulis dalam bahasa Yunani? Karena waktu itu wilayah Yunani, wilayah Yerusalem, termasuk Yudea, Samaria, wilayah Alexandria, Mesir, itu dikuasai oleh Roma Timur. Makanya zaman Yesus lahir, kalau orang baca Alkitab, pada zaman Kaisar Augustus artinya Kaisar. Jadi pertanyaan, Augustus yang mana, Kaisar yang mana? Namanya Octavianus Augustus. Octavianus Augustus adalah imperium, kejayaan Romawi pertama, makanya disebut Kaisar Roma pertama. Karena dia apa? Dia menjadi raja yang luar biasa berkuasanya waktu itu. Sehingga zaman Kaisar Augustus, anak-anak di bawah 2 tahun akan dilenyapkan. Nah ini, jadi kan karena dikuasai oleh Roma Timur, orang bapak-bapak gereja hidup di situ. Pernah contoh itu, misalnya contoh Hong Kong itu pernah dikuasai oleh Inggris. Selain dia belajar bahasa Cina, mesti ada belajar bahasa Inggris. Begitu juga orang bapak-bapak gereja di situ, orang memang menggunakan bahasa Ibrani. Maka jajahan Roma Timur adalah menggunakan bahasa Yunani, sedangkan Roma Barat menggunakan bahasa Latin. Sehingga orang bapak-bapak gereja orang tulis supaya dikatakan 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Supaya besoret dalam bahasa Ibrani, Injil ini supaya tersebar, meluas, maka orang tulis dalam bahasa Yunani. Makanya orang gak mengerti. Salah tuh, yang mau dipakai bahasa Yunani, semua orang lebih pintar. Makanya banyak ada aliran-aliran gereja, ya ini kita cuma cerita saja dalam segi sejarah. Di tahun ini muncul lagi 1879. Makanya ada kata Zion, kata Sionis. Pernah dengar? Sionis itu muncul di 1879. Dia bilang Eretz Israel, kembali ke tanah ini, mesti persatukan karena ini mau bloker. Karena ini pernah dikuasai oleh kerajaan Islam. Zaman dulu itu zaman Umar bin Khattab 636 menguasai Yerusalem, dan orang kasih orang membunuh, banyak yang dibunuh, sehingga yang mengikuti zaman Khalifah Umar bin Khattab ikut. Nah ini sedikit sebelum masuk di Sionisme. Tahu nggak Umar bin ini zaman Islam ini, siapa orang mesti rebut ini Yerusalem? Makanya coba lihat Palestina. Ini Palestina ada sejarahnya. Palestina kan itu orang suku Yebus selalu ikut. Sebelum mulai dari Yebus jadi Filistin, Kadeso jadi Palestina. Orang Yunani kuno, orang-orang yang ada di Kanaan. Sampai sekarang benar-benar ada Islam di situ, ada Kristen. Tahu nggak siapa, ada rahasia apa di Yerusalem ini? Di ayat pertama, Bait Allah pertama ini dibangun oleh Raja Salomo. Ini dari Bait Allah. Ini di puncak kejayaan pertama, Bait Allah pertama dibangun. Ini dia. Ini toh sama. Dibangun Raja Salomo, tetapi dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Akhirnya dibangun oleh Herodes Agung. Herodes Agung baru, jadilah yang sekarang ini. Ini DP apa? DP Bait Allah. Kemudian dihancurkan di 70 Masehi, kan Tuhan Yesus bilang. Ada murid Yesus bilang, "Jangan biar dulu. Kira-kira apa tanda apa? Coba lihat di Bait Allah, pegang sekali, pemegah." Apa Tuhan Yesus bilang? Betul pemegah.
Aku akan menghancurkan kembali dan membangun. Akhirnya terbukti ketika Yesus mati di 33 Masehi. 33 Masehi itu lahirnya gereja. Sehingga kalau orang bilang istilah Pentakosta itu lahirnya gereja. Orang baca bisa di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, jemaat mula-mula. Baru di situ tentang tentang bagaimana Pentakosta dan jemaat mula-mula. Di sini. Jadi di 33 Masehi itu orang bapak-bapak gereja, orang berjuang. Nah sekarang ketika itu terjadi di 70 Masehi, akhirnya gara-gara itu waktu itu zaman itu Kaisar Roma kelima namanya Kaisar Nero. Ya bahkan itu kota Roma dia memerintah 54 sampai 68 Masehi. 55 Masehi dia bakar kota Roma, kemudian dia bilang orang Kristen yang kasih ancol, orang Kristen yang bikin murah di situ. Akhirnya ada orang kedua rasul yang mati, Rasul Paulus dipancung kepalanya, Rasul Petrus mati salib terbalik. Itu sejarahnya, kamu mesti tahu zaman itu. Sehingga mulai orang Yahudi mulai memberontak, akhirnya sudah bayar upeti. Sehingga di 70 Masehi orang bakar ini baik Allah ini dihancurkan, dibakar, sehingga cuma tak sisa ini dengan nama tembok ratapan. Coba perhatikan kalau pergi di Israel, selalu itu orang Yahudi bilang, ya ambil ini Taunus, pergi di tembok ratapan, orangnya berdoa. Karena kalau tak ingat di 70 Masehi pernah dihancurkan salah satu jenderalnya Titus Flavius Vespasianus. Sampai sekarang ini tak sisa. Jadi pertanyaan, ini apa? Di belakang ini tembok ratapan. Kalau Yerusalem yang sekarang ini, yang di kedua kali yang dibangun ini, ada ini. Karena orang menunggu pembangunan Yerusalem ketiga yang sekarang ini yang sementara jadi tanda tanya. Coba lihat sekarang perang-perang ini dan berani Zionis berani bangun ini. Makanya Al-Quds, Al-Qassam, semua itu pasukan-pasukan Muslim yang dorang mendukung Hamas, dorang mempertahankan ini. Ada apa dengan ini? Kita bisa bilang sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia dari timur, dari Yerusalem. Sebagaimana Yesus naik ke surga sebelah timur, demikian pula Yesus akan datang di sebelah timur. Nah, sekarang kalau orang lihat kerajaan Islam ini, dulu penaklukan Islam ini, namanya perang, namanya yang dikenal ada 21 perang, ada perang yang namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu adalah sungai Yarmuk, aliran daripada sungai Yordan yang ada di Yerusalem ini. Ketika penaklukan Islam, ada pas dengan nama Panglima Khalid bin Walid. Orang rebut ini bersama Umar bin Khattab. Akhirnya ini ada cerita. Ya apakah ada kubah? Coba lihat, pernah lihat di gereja itu ada kubah ini. Ini coba. Siapa mau iko berapa orang kan? Islam di kubah ini. Ini orang punya mesti. Coba ada sejarah. Gereja lahir tadi kan 33 Masehi, berarti Islam lahir 610 Masehi. Kristen ada, baru Islam muncul di 610 Masehi. Penaklukan daripada Yerusalem 636 Masehi. 637 Masehi Umar bin Khattab masuk di Yerusalem. Dulu ada gereja. Gerejanya namanya Gereja Timur, yang ada di Yerusalem namanya Gereja Ortodoks. Gereja yang di Yerusalem salah satunya ini namanya Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus, Kaisar Romawi pertama masuk Kristen. Disuruh ada mama namanya Ratu Helena. Jadi ini Gereja Makam Kudus yang ada di Yerusalem itu Gereja Timur. Kubahnya begini. Yang ada itu kubah-kubah. Siapa muncul di pendeta tuh mau tanya, siapa kubah sekarang gereja berbagi dua tajam? Karena muncul reformasi, gerakan reformasi 31 Oktober 1571 Martin Luther dari Wittenberg, Jerman. Jadi aliran juga John Calvin, Johannes Calvin. Nah itu Gereja Timur yang ini. Akhirnya ini uskup ini di Sophronius uskup dia bilang lagi. Umat, boleh kita kasih ini, serahkan ini kunci Yerusalem dengan catatan jangan kasih anak pun bantai ke orang yang Kristen.
Martin Hotop ini dia pemimpin Khalifah Islam. Kemudian kedua, silakan kita mau ambil apa silakan, itu kadang-kadang harus menang perang. Apa Martin Hotop bilang? Oh, ketika Martin Hotop masuk di Yerusalem ini, dia cari itu bait Allah, bait suci yang pernah dihancurkan zaman apa? Di 70 Masehi ini, kurang lebih orang. Martin Hotop cari mana kan itu? Oh, ini makanya di situ ada DP nama ini, salah satu Dam of Rock. Dam of Rock ini, setahu nggak? Itu kubah kuning. Banyak orang salah di sini. Oh, ini Pak, Masjidil Aqsa semua. Orang kira ini Masjidil Aqsa karena ini pengetahuan ini tahu tidak tahu tentang sejarah. Masjidil Aqsa ini cuma dong bilang karena wilayah semua ini, makanya dikatakan wilayah Masjidil Aqsa. Tapi ini bukan Masjidil Aqsa. Ini Dam of Rock. Siapa orang jadi rahasia ini kuning ini? Siapa orang pertahankan sampai sekarang di Yerusalem? So pernah dengar? Ini kan Yerusalem yang sekarang ini toh. Yang sekarang yang lama ini. Dulu Abraham mempersembahkan Ishak di atas ini, so ini dia betapa. Dan ofrok jadi rahasia. Nah ini. Makanya sekarang bro, bagaimana terjadi peperangan? Tapi ingat di sini ada istilah Golden Gate, gerbang putih. So itu tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang di situ. Coba perhatikan ada rahasia Golden Gate. Siapa Golden Gate itu? Di sebelah timur letaknya gerbangnya Golden Gate ini. Karena katanya Yesus akan datang. Waktu Tuhan Yesus keluar dari gerbang Yerusalem, sampai orang bilang, "Hosana bagimu." Itu di 30 Masehi dia keluar. Orang memuja-muja. Ada 3 Yahudi yang terkenal di Yerusalem, di Israel itu ada 3. Pertama, DP nama Yahudi ultra ortodoks atau Yahudi heredi. Saudara itu kerja ambil tahu, kalau pikir kita mau ratapan pun jawab begini dan pakai topi koboi, jenggot pacak-pacak. Kemudian ada DP nama Nutur Eka. Yang ketiga Gus Enunim, orang suka supaya itu urusan Mesias cepat datang kan. Ingat, orang tidak mau peduli, orang cuma tahu Mesias itu akan cepat-cepat datang. Kembali tadi istilah saya ini, Sionis. 1879 berdirilah dengan nama Sionisme. Eretz Israel, mau dikembali ke tanah ini dan mau ini akan apa? Mau menuju ke sini ini dihancurkan nanti karena akan mau jadi pembangunan namanya apa ini? Baik Allah yang ketiga sekarang ini, yang jadi perang. Bagaimana Israel dengan kekuatan drone-nya berlapis, kubah besinya menahan serangan daripada Hamas. Dan sekarang itu sudah terjadi. Israel sekarang jangankan orang mau cerita. Orang mau cari, mau bilang kemari, aduh, ini kok perang agama bagaimana? Tahu nggak di Israel itu 47,8% itu Yahudi. Islam itu 15, sekian persen. Sedangkan Kristen cuma 2%. Makanya kalau coba buka di YouTube ya. Sedangkan kalau bilang lagi, contoh ya sekarang, apa yang terjadi kalau mau pertahankan Israel? Sedangkan Yahudi itu yang lebih besar daripada Kristen, Islam lebih besar. Karena bukan itu masalah, bukan perang agama. Di Palestina ada Kristen Timur namanya. Selain orang itu ada agama lain, ada agama Hussein di sana, ada agama Abraham. Apa mau terjadi itu? Karena Alkitab bilang akan terjadi pada saat itu akan terjadi kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus akan mempersatukan segala bangsa. Jadi pertanyaan, kalau tidak terima, masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang sekarang berbondong-bondong di Palestina, banyak orang berbondong-bondong masuk Kristen. Cuma karena apa? Mujizat terjadi di sana. Kuasa Tuhan bekerja. Jadi sekarang kalau orang bercerita, coba lihat sekarang. Justru membantu Israel di DP nama IDF, Israel Defense Force. Banyak orang Arab Saudi yang masuk jadi tentara di sana. Sampai orang bilang, Arab Saudi nyimpang, bukannya membela orang yang kaum Muslim. Kenapa? Ada sejarahnya di Yerusalem ini. Karena dulu ini ada Arab namanya Arab Badui. Yang orang itu di Yerusalem, di Israel sana ada Yahudi, turunan Arab Yahudi. Badui, orang kami campur-campuran. Dan Yerusalem kan pernah dikuasai oleh kerajaan Islam. Makanya ada istilah kata Jazirah Arab. Jazirah artinya semenanjung, Arab artinya gurun. Itu ada
sejarahnya. Sehingga sekarang jadi pertanyaan. Ketika nanti kedatangan anak manusia, makanya coba lihat saya. Yahudi itu kuat sekali dorang. Aduh, menjelang ini kedatangan sang Mesias itu. Tetapi kekristenan, dorang bilang apa? Yesus Kristus, Yesus Masih ben Elohim, Yesus Kristus, dia adalah anak Allah akan datang yang kedua kali. Jadi pertanyaan, makanya di Alkitab ini dibilang kedatangan menjelang kedatangan Tuhan, terjadi gempa bumi di mana-mana, bangsa melawan bangsa, anak-anak semua merentak dengan orang tua. Coba lihat anak-anak sekarang kurang ajar. Itu orang tua soal kali dalam bahasa Arab dibilang gali ada. Sudah ada nih anak ini. Panggil orang tua, panggil emicen. Kalau sekarang orang so bukan mau takut Tuhan, so cuma hidup kemewahan. Coba perhatikan gereja banyak kosong. Coba perhatikan banyak orang so nggak suka hamba Tuhan. Suka-suka pilih bapak yang bagus. Makanya ini baca firman. Setiap hari kau belajar firman Tuhan, ini orang yang serang. Ya apa kita boleh masuk Kristen? Yang tidak bercita-cita jadi Kristen. Dari penghasilan ada. Kau mau bilang Pak Pendeta Rona ini contoh. Mau bilang penghasilan ada, saya kerjakan toko. Tidak ada mau cari ini, mau cari apa di sini. Tetapi karena Tuhan Yesus yang tangga, sini ngan harus jadi saksi. Coba lihat murid-murid Tuhan Yesus. Nelayan dorang, mana dorang mengenal bahwa dia adalah sang firman itu. Dia yang diutus oleh Allah. Tetapi dasarnya temalion garalon, ores menakai kenai paraton, kemanon hos estin, Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Orang hidup ini senang, boleh ada sehat kuat karena Yesus Kristus. Orang gembala, Pak Gembala, Ibu Gembala, orang mesti hargai. Alkitab bilang hargailah seorang pemimpinmu, karena dia adalah wakil Allah. No, bagaimana dia kurang ajar? Itu urusan. Tetapi jika kau tidak menghargai pemimpinmu, nanti satu kelak kau akan berhadapan di mahkamah pengadilan Kristus. Karena hamba Tuhan ini tidak sembarang menjadi hamba Tuhan. Ada rahmat tabisan. Itu dorong itu apa? Itu diberkati. Makanya kebanyakan banyak orang yang hina hamba Tuhan. Coba lihat kayak kemarin, sobek mulu. Orang tidak tahu ini hidup ini. Dan ketika orang menyampaikan firman baik buruknya, firman ini lebih tajam daripada apa? Pedang bermata dua. Makanya dikatakan firman ini, makanya dibilang firman ketika ciri di jiwa, so itu lo jadi, lo bilang itu intelektual, mana melakukan. Tetapi kalau firman ciri di roh, jadilah rohani. Makanya orang rohani ini perlu santapan rohani. Setiap hari diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidupmu bermanfaat. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mau bawa jauh, baku-baku sayang, baku-baku baik. Kalau baku sayang di sini, mesti baku sayang. Bikin apa orang ibadah, para bilang, aduh, tunggu sana. Ini boleh kita lihat bukan dia. Kalau mau lihat rasa-rasa ini kuku ini mau naik 10 kilo. Baku-baku sayang, mari bukan baku sayang ketika ada orang pasangan hidup. Aduh kita sayang Pak Ibu sana. Mari bukan karena pasangan, salah. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Kekudusan itu penting. Jaga hatimu, jaga pikiranmu. Makanya ada teladan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan telingamu semua. Saya ini ketika kita masuk Kristen, memang bertobat betul-betul. Saya punya aplikasi KP istri, WA, dan saya punya HP ini. Saya punya handphone, tapi istri yang pegang. Nah ini Pendeta Fri Limanoso. Dia sama-sama perjuangan, penginjilan jalanan juga. Jadi double ini. Maka kalau kita lihat Pak itu orang gembala ini, aduh, dia kuat sekali bataria. Kita bilang begini, kita memang kalau kita bangun tak boleh. Maka kalau semuanya dia doa ke tangan. Nah inilah dia ada pendoa juga. Selain dia apa? Pendoa. Semua punya karunia masing-masing. Orang satu tubuh. Orang pemimpin adalah Tuhan Yesus. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Orang ini anggota tubuh.
Kalau anggota tubuh orang ini terpecah-pecah, bagaimana itu gereja untuk eklesianya di mana? Karena tugas gereja adalah marturia, bersaksi, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu. Itu gereja orang bertugas. Eklesia. Mulai saat ini, orang mulai lupa orang hidup. Tuhan Yesus mau datang. Asal ya pendeta. Nyatanya kita seberapa tahun ini nak datang-datang. Kenapa? Ada apa sementara ada bapak jalan kemari? Kaki-kaki kotor sambar. Mati. Kalau pendeta Alfred orang tidak tahu. Melayani Tuhan senyum-senyum kaki-kaki kemari. So menikah. Tertidur begini. Kita kemarin saya udah pegang di tangan so keras. So begini. Ketika orang so mati, orang akan berhadapan namanya barsak. So tahu barsak? Dunia orang mati alam kubur. Ini kalau sobat ini kalau menyimpang, perlu orang mendengar ini. Karena di alam kubur ini neraka ada 3. Ini so sedikit melenceng, biar kita saya dengar supaya yang terserah menyimak kita no problem. Yang penting kita susah sampaikan. Enak kita, karena kita dengan Tuhan kasih banyak tuh. Orang sampaikan itu ya sampaikan. Yang pertama, dunia orang mati disebut Hades. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut Seol. Makanya itu Hades itu disebut barsak, tempat dunia orang mati. Semua orang itu yang mati, semua termasuk di dalamnya itu namanya Tartarus, disimpan sementara sebelum kedatangan Tuhan, pengadilan Kristus. Nah, neraka yang kedua disebut apa? Gehenna. Nah, kalau di Hades begini, siapa yang akan disiksa? Kalau ada alam kubur, coba kerja Bapak Uni. Orang Tuhan so siksa di dalam, mau suka mau keluar. Makanya ada cerita itu di situ Lazarus dan orang kaya. Kemarin pendeta ada kupas. Bagaimana dia menderita di Hades? Tuhan. Kalau kita tahu ini kita semua bilang Pak Abraham, coba bilang Pak Lazarus. Kasih sedikit, dia so siksa kita, so kehausan. Abraham bilang apa? So terlambat anakku. So terlambat. Waktu kesempatan dulu masih di dunia, ada doi bahil ke koncudu. Ada doi hanya cuma pergi di mall. Ketika kita hidup aman-aman saja, karena saya sama Tuhan apa? Ada teman satu kali, enter mau di gereja, dia cuma jauh usir bu pendeta. Bro, mari kita ibadah, sudah jauh. Dia itu dia bilang, awas dengan ibadah karena ibadah itu Tuhan nanti kan. Satu kali, dia so tahu tuh kok di hidup sakit parah. Kok mulai pakai teret. Minta maaf ma. Kita dulu makan dia rajin-rajin masuk ibadah tuh. Wong dia itu bilang ya so mulai kagak karena persejalan. Aduh mesti rajin apa? So mau mati mau suruh main itu mau rajin. So siksa kita. Suruh telepon sama kita. Telepon akan Pak Pendeta Ronald. Dulu dia yang usir ke kita. Pendeta, tolong gua berdoakan. Kita bilang kamu berdoa untuk apa? Supaya kita baik. Kalau nggak baik mau for apa dah? Supaya kita semua setia. Pendeta kok yang Bapak bilang begitu pendeta. Tadi rupa pendeta tidak ikhlas. Waktu kita masih hidup di dunia mau berdoa nggak usir orang semua. Iya pokoknya kita semua berubah. Mari ini so. Teret. Cuma setelah 15 menit dia teriak pendeta kok. Mana Pak? Saya kita dari itu malaikat maut begini, ada pegang sabit. Kalau di kitab Wahyu disebut Abaddon. Malaikat maut. Dia itu apa? Dia mau menjemput. Jadi kalau kau tidak beriman, kan akan berhadapan dengan orang. Dia yang ada kasih, dia tidak mau pusing karena dia tugas pencabut nyawa. Kalau Muslim bilang sakratul maut, dia cabut. Kalau dia cabut itu, sakit sekali. Semua mati, siksa. Dan kalau nggak ada masuk di barsak alam kubur, siang malam disiksa. Makanya coba lihat ada ilustrasi iblis yang berbalik. Siksa, ada yang putus kepala, dia ambil dari kepala nggak ada biasa menyambut ayam. Nanti di sana ayam nyambut bangun. Ayam pagi. Nah, pengen. Kalau tak pisahkan. Ini cuma contoh. Jadi begitu siksa. Mau kembali, makanya Alkitab bilang waktu pendeta ada khotbah itu tentang Hades itu ada jumlah pemisah.
Dan yang ada yang di bawah ini mau menuju ke atas siksa. Makanya dikatakan banyak orang berusaha menuju ke atas. Itu neraka ini ada di bawah bumi. Ada ayatnya. Kalau kita semua bahas ini semua panjang, karena terbatas waktu. Mau berjuang menaik ke atas, marsoning boleh, so susah. Dan kau tidak bisa kembali pada hidup. Dunia ini cuma sebentar, satu kali kelak ketika kedatangan anak manusia hancur ini. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Jadi itu bintang-bintang jatuh, sementara ada batu-nangan. Kita sayang pada kemana dia kemarin itu komen semua ledak. Tuhan, balik kan setinggal sudah tuh. Melarikan diri masing-masing. Biar dengan pede. Cuma sementara. Dulu ngana marah-marah itu hamba Tuhan pendeta. Pendeta sana kemana aja. Maka kalau ngana semua air sama, ngana lihat kemarin itu pulau semua yang tak geser. Ngana sudah mau pikir itu, lari sama Tuhan. Makanya Alkitab bilang, apa ini? Ini kan ada bilang tadi jelas di sini. Jelas sekali dia bilang apa? Maka orang-orang yang di Yudea haruslah mereka diri ke pegunungan. Orang yang sedang di perasingan di atas rumah jangan dia turun. Mana tak kisahkan jatuh gunung sama gerah. Tapi teman aku pendeta, kita apa ini? Di Palu kita ini, apa bawa gerah ini? Nggak mau lari pas apa? Mau lari pak pendeta? Biar gak dapat cari mama. Coba ya, rata-rata orang kayak pakai orang Batarian, tidak salah apa. Cari mama. Tapi teman kalau semua silakan mama. Dia sudah cari ke Tuhan, cari mama. Kalau nggak cari mama, tidak akan. Maka dikatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Makanya, itu neraka yang pertama. Neraka kedua disebut Gehana. Gehana itu disebut lautan api. Nanti kalau apa ada DP ayat, karena kalau semua ini mau panjang. Di Gehana itu makanya bilang, maka maut beserta kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di Gehana itu ribuan berlaksa-laksa namun itu ulat belatu. Makanya orangnya bertanya, dapat tuh guys semua sini, so diidong, so tadinya keluar siksa. Dan karena itu karena Muhammad ada dasar dia. So pernah tenggelam di sungai atau di laut. So begitu di Gehana. Karena mau tenggelam apa ulat belatu masuk di mata keluar ini. Terjadi penyiksaan siang dan malam. Neraka ketiga jurang tanpa batas. Yang ada ujung, ada pangkal. So itu ketika Tuhan tentukan tak pengadilan Kristus yang ketiga kali, maka dipisahkan mana kambing mana domba. Kita ada setia, ya karulah anak domba, berdombi. Berusaha hidup damai dengan semua orang, baku sayang. Biasa kalau baku salah di pelayanan. Biasa. Daripada nggak baku salah tiap hari. Karena nanti mati kemari, aduh itu hamba Tuhan, apakah kita ada baku salah? Boleh panggil apa? Kita bilang karena mesti berdamai. Sampai karena mati kemari, orang-orang kutuk, makanya aduh apakah dia tersoil-soil Tuhan. Makanya putuskan itu kutuk, itu dosa kutuk. Caranya apa? Minta pengampunan, minta hamba Tuhan. Kalau kata orang apa? Minta bimbingan hamba Tuhan, perintah berdoa kita salah. Kau mesti perbaiki itu hidup. Perbaiki itu hidup cari Tuhan Yesus. Hari ini kita bahwa tadi tahu di antara orang ini siapa yang mau pergi lebih dulu. Toh? Pasti ada terbuka mata. Oh Tuhan, belum ada cahaya putih. So ada tuh tanpa sinar, so banyak buah ini contoh. Berarti kan sudah ada perbuatan baik, berjaga dengan terbuka. Oh Tuhan, siapa ini orang Bataria di sini? Siapa sana ada musuh, ada musuh yang parah? Karena bisa saja nggak di alam kubur nggak ada amalan tidak bagus. Mulai sekarang orang perbaharui orang kehidupan. Gereja Tuhan ini, apa fungsi ada gereja? Agar supaya orang datang di sini beribadah dengan pengajaran firman. Jangan kau sepelekan hamba Tuhan, jangan kau sepelekan firman Tuhan, karena kau akan menanggung akibatnya. Coba lihat kemarin di YouTube. Apa ini kita? Mari kita tantang orang ini contoh Mari kita tantang ini. Kenapa kita dulu? Ada di YouTube toh. Mana kita matinya ada toh? Ya. After begitu, lebih before,
Aduh tolong Pak, berdoakan kesian. Akhirnya dia hina-hina tuh Kristen. Pendeta yang datang berdoa, yang dia andalkan tuh orang-orang yang dia andalkan, akhirnya bukan cuma orang itu, akhirnya dia hujat tuh orang-orang karena kau andalkan manusia. Hina Tuhan Yesus, oh dapat doa itu. Hina Tuhan Yesus supaya nggak ada mantap dalam ini. Banyak orang menghina Tuhan. Coba lihat sekarang DP hidup bencana di Amerika, di LA. Hina itu apa? Tuhan Yesus. Hina itu penginjil. Akhirnya sekarang tambahkan LA. Anda mau cari apa? Mau cari apa? Nggak mau sambungi. Hari ini tuh, ya kita mau banyak dong. Nggak perlu ini. Satu kali pula kau menutup mata, kau tidak beriman, hidupmu rugi nanti. Mulai sekarang, kalau ada salah-salah, pendeta minta maaf, bro minta maaf, sis minta maaf. Mulai dari lingkungan keluarga, kita minta maaf. Mulai sekarang kita mau setia. Kita mulai jaga kita biji mata ini supaya tidak jadi orang peladan subur. Ini mantan playboy ketika bertobat setinggal semua. Sehat koten. Dan kau menyampaikan firman enak ringan. Markau nana masih ada bekas dosa. Sambil nana menyampaikan firman, Roh Kudus bilang tai minyak. Karena Roh Kudus itu menyerang balik firman ini jadi hakim pengana. Tetap orang jaga keharmonisan di antara orang, baku-baku sayang, baku-baku baik. Ini semua dekatnya sedikit tutup mata semua pengucapan syukur. Bro, pendeta ini kalau dia pengucapan pendeta, siap-siap dia pakai ya. Ini karena sebentar mungkin ada. Nah, sore ada pertemuan. Mau saya dia papeda. Oh dia kuliah susah dia. Itu enak kerukunan dia orang cuma berapa itu cuma sedikit. Yang penting orang makan aman, baku-baku sayang, baku-baku baik, dia senyum terus. Enak. Orang ciptakan surga di dalam orang keluarga, ciptakan surga di dalam gereja. Orang dukung orang pemimpin. Pemimpin adalah wakil A. Ulang lagi, pemimpin adalah wakil Allah. Kalau orang mendoakan hamba Tuhan, mau pasti akan diberkati. Kalau mau tanya hamba Tuhan, itu apa? Orang itu nak gila dengan apa? Apa yang kena lakukan itu Tuhan dia pangan. Setiap kena lakukan perbuatan kecil saja dicatat di dalam kitab kehidupan. Ngana saja cuma melangkah ngana peniat, Tuhan sudah tahu. Bayangkan Pak Alfred itu sebelum meninggal cuma ada peniat. Sudah, dia akan panen DP. Apa yang dia perbuat, semua yang orang lakukan itu ada gunanya. Nah, semoga firman Tuhan ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom alaihi Kristus Kristos anesti alitos anesti. Amin.